wah waktu itu baru inget tuh skripsi ada yang mau langsung buru-buru, balik dulu ke kamar. Ke kamar, oke. Setelah ngerjain, saya baru inget bahwa kompornya tuh masih nyala tuh mas. Terus pas udah balik ke mobil, dan ternyata mas, itu api udah langsung menyembur ke luar mas. Jadi, mas ini mobil mas ya, ini kebakaran mas, kebakaran. Ternyata mobilnya dia, mobil teman saya itu. Halo, apa kabar sahabat Sumato? Jumpa lagi di Pojok Sumato. Pada video kali ini spesial karena kita sudah kedatangan narasumber yang kembali akan menceritakan tentang kebakaran. Seperti apa cerita yang akan dia sampaikan? Langsung saja kita tanya narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Halo. Halo mas. Nah, dengan Mas siapa nih? Mas Naufal. Mas Naufal, oke. Mas Naufal, sehari-hari itu aktivitasnya apa mas? Boleh tahu gak? Aktivitas saya ya sebagai membuat konten sih mas, di sebuah perusahaan. Oh, di sebuah perusahaan, oke. Nah, sepanjang membuat konten mas, pernah ada gak yang hal-hal seru nih sepanjang membuat konten? Oke, menurut saya hal-hal yang paling seru tuh pas lagi membuat ide tuh. Jadi gimana idenya pas udah mau eksekusi, itu proses pembuatan dari konten itu sendiri sih yang menurut saya menarik gitu. Brainstorming ide, terus nyari-nyari apa-apa yang baru gitu. Oke. Terus ini juga ngikutin tren-tren yang lagi naik tuh. Iya, betul banget. Berarti tahu dong yang lagi naik nih salah satu podcast nih. Iya, betul banget. Podcast tentang Sumato yang lagi naik tahu ya? Iya, tahu. Pojok Sumato kayak clipper-clippernya banyak tuh di mana-mana tuh. Benar. Nah, kebetulan nih Mas Naufal kita undang ke sini ya. Terkait dengan pasti tentang kisah kebakaran. Saya dengar-dengar Mas Naufal pernah mengalami nih hal-hal kebakaran, baik langsung ataupun gak langsung ya. Boleh dong Mas diceritain Mas, pernah ada gak pengalaman kebakaran nih? Oke, kalau dari kebakaran sendiri mas, karena saya tuh sebelumnya kuliah di Jogja tuh mas. Jadi biasa kalau anak ngekos gitu kan pasti makannya mie gitu ya di Bentar. gitu. Kuliah di Jogja? Iya. Di Universitas apaan? Di Universitas Amikom mas. Amikom, kampus ungu. Betul. Buat sahabat Sumato yang kuliah di Amikom, ini alumninya nih. Iya. Wajib nonton dan share teman-temannya ya. Iya, nanti jangan lupa. Oke. Nah, lanjut. Tadi sebagai anak kos. Iya, anak kos. Kuliah di Amikom. Iya. Mau ngapain tuh waktu itu? Nah, waktu itu karena menjelang mau buat skripsi gitu ya mas ya, jadi kan lapar tuh, bisa kalau ngerjain malam-malam gitu, masak mie lah tuh di dapur. Nah, waktu itu setelah masak mie udah ngerebus, cetek, masak air, wah waktu itu baru inget tuh skripsi ada yang mau langsung buru-buru, balik dulu ke kamar. Ke kamar, oke. Setelah ngerjain, saya baru ingat bahwa kompornya tuh masih nyala tuh mas. Waduh. Saya balik ke dapur, alhasil, wah langsung itu pancinya langsung bolong mas. Aduh. Itu bahaya banget sih, jadi itu ngajarin saya banget. Zaman itu belum ada yang nyampein tuh. Kalau habis masak, matiin kompor. Betul banget. Ternyata bener ya yang diomongin ya. Iya, bener banget. Jadi tujuannya buat mahasiswa-mahasiswa. Betul, karena sering lupa gitu ya mas ya. Terus apinya gimana? Gede dong? Gede banget mas, sampai diingetin sama teman-teman kosan sebelah tuh, nopal ini kompornya gitu. Waduh, saya langsung tuh mas, langsung diingetin. Wah jadi jadi pelajaran. Terus sampai kebakaran satu ruangan gitu? Alhamdulillahnya ya asap aja sih. Asap aja ya, asap aja. efeknya. Nah, itu lumayan tuh, jadi ngeganggu teman-teman di beda kamar ya gitu ya. Itu kamar. Jadi boleh tahu gak posisi dapur? Di luar kamar berarti ya? Di luar kamar. Dia punya dapur sendiri ya? Iya, di belakang terpisah. Iya. Untung segera ingat ya, matiin kompor ya. Betul. Jangan lupa tuh sahabat Sumato matiin kompor. Betul banget. Jadi terus ada lagi gak selain cerita itu nih? Oke, kalau cerita yang kedua ini yang paling menarik sih mas sebenarnya. Iya. Jadi teman saya tuh seorang sales gitu, yang mana dia tuh ya namanya sales kan harus ngejajain produknya ke customer gitu ya mas ya, ke sebuah gedung. Nah pas udah masuk ke gedung, dia tuh langsung buru-buru tuh mas, langsung ke ini untuk memperkenalkan produknya. Oh ke kliennya, langsung ke dalam. Iya. Nah jadi pas udah langsung ke sana, dia baru ingat untuk membawa produknya sendiri. Nah setelah dia turun balik, ternyata mobil yang ada. Bentar. Berarti dia itu bawa mobil. Iya, pengendara mobil. Dia pengen kenalin produknya itu ada di mana? Ada di dalam mobil, Mas. Oh, ada di mobil produk yang mau dikenalin. Betul. Oke. Terus dia balik ke mobil. Terus gimana? Nah, terus pas udah balik ke mobil dan ternyata Mas, itu api udah langsung
menyembur ke luar mas, udah langsung orang-orang pada panik gitu. Jadi mas ini mobil mas ya, ini kebakaran mas, kebakaran. Ternyata mobilnya dia, mobil teman saya itu. Tar dulu. Itu mobil, jadi dia masuk ke dalam gedung, terus dia balik lagi, tiba-tiba udah kebakar. Iya udah kebakar gitu. Itu apa namanya, gara-gara apaan tuh? Nah jadi teman saya tuh kan dia seorang pengguna vape gitu ya mas ya. Oke. Dia bilang itu tuh vape-nya tuh kelupaan gitu, taruh di dashboard kanan tuh di bawah Mobil. mobil. Iya, dashboard. Masih kecetek, masih tombol on-nya masih nyala. Kayaknya ketindihan gitu mas. Oh, Gitu. Jadi emang bahaya banget kan kalau vape tuh apalagi taruh di dalam mobil terus masih nyala, taruh di bawah gitu. Jadi otomatis kayaknya sih jadi itu nyala terus. Iya, langsung di sana, langsung nyala gitu. Oh, jadi nyala terus lama ya dia karena sempat mungkin nunggu dulu di dalam ya, nunggu kliennya. Terus lumayan lama deh tuh ya, pas dia keluar ternyata udah asap ngepul di dalam gitu ya. Terus dia sempat buka gak tuh pintunya tuh? Iya, langsung pas dibuka apinya langsung keluar tuh mas. Untung gak kena dia ya Allah. Nah, jadi yang paling lucunya nih, baru inget kalau dia tuh kan menjual produk. Jadi dia tuh, saya baru inget kalau dia tuh menjual produk alat pemadam juga. Jadi yang ada di tengah gitu, bagasi tengah. Jadi dia buka, bentar, langsung. Bentar. Sebelum ke situ. Jadi dia itu tadi kan lo bilang dia mau ngambil produk. Iya. Mau ngambil, dia lupa bawa produk untuk presentasi kan ke dalam. Itu produknya ada di mobil kan ya? Ada di mobil. Nah itu produk apa? Betul. Nah jadi dia itu produknya itu produk pemadam kebakaran gitu mas. Oh oke. Jadi pas dia ngambil lah tuh produk yang mau dibawa itu, karena tadi api dia ya. langsung lemparin ke dalam mobil dan bus langsung cepet banget mas, langsung mati itu. Apinya langsung dari yang banyak, asapnya banyak itu langsung padam seketika tuh. Keren banget dah. Oh. Nah, terus ya udah, jadi orang-orang udah pada panik, terus orang lihat itu langsung, ini cepet banget ini apaan gitu kan. Nah gitu, jadi ya keren sih. Terus saya tanya lah tuh, itu produk apaan kan? Iya. Oh keren banget. Nah ini yang saya mau cerita di sini mas sebenarnya. Itu tuh produk dari Sumato gitu. Ini Sumato yang tipe apaan? Hah? Kayaknya dia di tipe SM10 deh kalau nggak salah. SM10? Iya. Ini dong? Iya ini. Oh SM10. Iya. Jadi langsung dilempar, langsung mati seketika tuh mas, cepet banget. Saya juga pas setelah itu, karena saya sebagai content creator ya mas, saya langsung cek tuh, iya langsung cepet dan langsung mati seketika tuh. Wah, produk Sumatonya langsung kamu cek kayak gimana cara kerjanya? Iya. Nah terus bentar, kan itu udah padam tuh sama SM10 Sumato ya. Ini kejadian nyata kan? Kebakaran di mobil itu kejadian nyata ya tuh. Kejadian nyata ya sahabat Sumato. Nah terus udah dipadamin sama SM10. Terus itu kan tadi lu bilang mobil udah kebakar tuh. Iya. Berarti udah gosong dong, apa udah angus apa gimana? Nggak terlalu gosong, paling kursinya mas yang udah kebakar gitu ya, udah gosong dari api gitu. Berarti atau ini gue coba ngebayangin ya situasi saat itu ya. Mungkin karena dia ketutup mobil ya, ketutup terus ada asap ngepul gitu. Mungkin asapnya udah banyak, udah tebel di situ. Bayangan orang seolah-olah kayak udah kebakaran besar kali ya. Padahal sebenarnya baru area apa tadi lo bilang area dashboard depan dashboard tuh, kanan sama kanan. Kursi ya? Iya, kursi. Kursi kena tuh? Iya, kursinya kena. Waduh, sayang ya. Iya, sayang banget. Tapi beruntung dia. Beruntung. Nah, dia ini yang paling beruntung ya, Mas. Jadi karena dia menawarkan produk itu kan otomatis kayak demo tuh, Mas. Iya. Langsung kebetulan orang yang yang ingin jadi kliennya itu keluar kan, karena ini kejadian apa nih di ruang parkir, ada kebakaran apa. Langsung didemoin. Jadi Mas, ini adalah contohnya. Oh, langsung praktek di situ. Jadi dia panik sembari ngejelasin. Jadi Pak, ini adalah contoh dari penggunaan, meskipun ini mobil saya sendiri, dia bilang gitu Mas, lucu banget kan? Iya. Oh, jadi dia demoin di situ sekaligus ya. Padahal itu musibah yang nggak disengaja. Iya betul. Tapi ya, justru kalau disengaja lucu banget sih. Ya kan? Iya. Tapi justru dia kasih unjuk keunggulan dari produk yang dia mau presentasiin. Iya. Emang Sumato ya. Benar, Sumato emang. Aduh, luar biasa. Iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Terkadang tuh tadi teman-teman bisa lihat kebakaran itu disebabkan dari vape. Betul. Ya kan? Itu kan nggak diduga-duga.
teman-teman, kebakaran dari vape. Coba siapa yang bisa nyangka kalau kebakaran tuh biasanya kan dari korsleting, terus dari bahan bakar, ya kan? Dan lain-lain lah, dari gas juga bisa. Ini dari vape. Iya. Nggak pernah disangka, teman-teman. Benar. Nggak pernah disangka. Nah, untuk itu teman-teman seharusnya ya emang udah sekarang informasi itu di mana-mana tuh banyak. Teman-teman bisa lihat cara-cara pencegahan kebakaran sebagaimana, dan teman-teman juga bisa sedia alat pemadam api. Ya mungkin salah satunya Sumato ya. Sumato. Untuk proteksi dari bahaya kebakaran, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sudah mendengarkan nih cerita dari Noval tentang kebakaran. Ada 2 cerita tadi ya. Nah, kalian bisa ambil kebaikan dari cerita yang disampaikan Noval ini, dan jangan lupa untuk berikan like, komen, dan apabila menurut kalian informasi ini menarik, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan sosial media kita lainnya di sini. Dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.